Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faiza. Saya guru pendidikan agama Islam, bidang studi sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mompang 2, Desa Mompang 2, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Ketua kelas pimpin. Siap berdoa. Semoga dengan kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah dan berguna baik di dunia maupun di akhirat. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga dalam keadaan sehat ini kita bisa terus menjaga kesehatan kita ya, supaya kamu juga tetap bisa belajar, tetap ada semangat. Setelah kita berdoa, marilah sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, kita lakukan dulu literasi rasa kebanggaan kita, yaitu rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Silakan dipandu oleh Dirjen. Hiduplah Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Adelia, Hadir Ibu. Apriansa, Hadir Bu. Ermi, Hadir Ibu. Eva, Hadir Ibu. Oiria, Hadir Ibu. Latifah, Hadir Ibu. Nabila. Hadir Ibu. Nah, sekarang masih ingat tidak sebelumnya pelajaran-pelajaran yang sebelumnya? Untuk pelajaran yang kemarin, pelajaran mengenai siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tahu Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Ya, apa? Sahabat sejati Nabi. Ya, betul. Siapa lagi ada tahu? Ya, Khalifah pertama. ya, betul. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang yang Khalifah Rasyidin. Ya. Ini Abu Bakar ya, termasuk khalifah yang pertama ya. Jadi ketika kamu sudah mempelajari bagaimana Khalifah Abu Bakar ini menyebarkan agama Islam, itu sudah dipelajari di pelajaran yang sebelumnya ya. Jadi Ibu di sini mengingatkan karena pada saat ini nanti kita akan
Siapa namanya ini? Umar bin Khattab. Kita akan belajar tentang keteladanan Umar bin Khattab. Apa tujuannya kita mempelajari Umar bin Khattab ini? Yaitu satu, kita untuk memahami apa saja kisah keteladanannya Umar bin Khattab ini. Mulai dari pertama kita mengenal biografi atau silsilahnya, ya, tentang riwayat hidupnya Umar bin Khattab. Lalu yang kedua, kita mengetahui keteladanan Umar bin Khattab. Sifat-sifat apa yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, ya, dalam menyebarkan agama Islam, dalam berdakwahnya, ya. Terus yang berikutnya itu adalah di mana kita juga akan kamu juga belajar menyimpulkan yang menjadi kepribadian Umar bin Khattab sebagai pribadi, ya, sebagai dirinya sendiri dan sebagai khalifah, ya, yang kedua, dan memahami serta mengetahui kontribusi apa saja atau jasa apa saja yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada dunia Islam, mulai dari pengetahuannya, perluasan daerahnya, ya. Nah, terus yang berikutnya juga kita akan meneladani sikap-sikap yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Ya, sikap apa saja yang dimilikinya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan kegiatan kita hari ini nanti kita akan melakukan diskusi, ya. Lalu ada sedikit permainan game edukasi namanya, ya. Permainan ini, ya. Ibu coba perhatikan semua. Silakan kamu baca dulu yang ada di sini, ya. Ini adalah bentuk mapping, ya, yang ada di papan tulis, ya. Kamu baca dulu. Inilah tujuan belajar kita. Lalu ini siapa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, Umar bin Khattab. Silakan kamu baca. Nah, kita lihat, ya. Siapa sosok Umar bin Khattab? Nah, siapa yang tahu siapa sosok Umar bin Khattab itu? Siapa sih? Ya. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, betul. Terus ada lagi? Siapa lagi yang? Ya, Bu? Ya. Ya, betul, ya. Nah, itu adalah sosok Abu Bakar. Abu Bakar ini bernama Umar bin Khattab, ya. Bin Nufail, nama aslinya, ya. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail. Jadi siapa nama ayah Abu Bakar Umar bin Khattab ini? Umar bin Khattab ini siapa nama ayahnya? Siapa yang tahu? Ya. Ya, betul. Khattab bin Nufail. Nah, jadi bin Nufail ini adalah nama ayahnya, ya. Seperti kamu misalnya kan Afriansa bin Darwan, berarti nama ayahnya adalah Darwan. Dia lahir pada tahun 584 Masehi di mana? Di Makkah, ya. Nah, dia betul khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, dia merupakan sama-sama sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Hingga hal ini, ya, yang menyebabkan Nabi berdoa kepada Allah, ya, supaya dia ingin memiliki seseorang yang seperti Umar bin Khattab untuk membantu dalam dakwah Islamnya, ya. Nah, ternyata doa ini dikabulkan oleh Allah, yaitu dengan mulai masuknya Umar bin Khattab ke agama Islam, ya.
bin Khattab ini tidak beragama Islam, dia sama menyembah berhala, ya. Jadi dulu awalnya sebelum masuk karena dia menyembah berhala, dia benci sekali dengan Nabi, ya. Dia benci sekali sampai sama Nabi. Dia memusuhi Nabi hingga ada niat dia untuk membunuh Nabi. Tapi niatnya ini akhirnya berubah. Kenapa? Ketika suatu saat ada yang bilang ketika dia ingin berniat ingin membunuh Nabi, ya, dia tadi udah mau pergi ke rumah Nabi, tetapi dia mendengar berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah itu masuk Islam. Nah, marahlah dia kan? Marah dia karena emosi, ya. Akhirnya dia tidak jadi pergi ke rumah Nabi, tapi dia pergi ke rumah Fatimah. Dia mempunyai julukan yang diberikan oleh siapa? Nabi Muhammad. Siapa julukannya itu? Al-Faruq. Ya, Al-Faruq. Siapa yang tahu apa itu Al-Faruq? Ya, Karena beliau dapat membedakan yang benar dari saya. ya betul. Jadi di sini dia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Sekarang kalian akan diberi tugas, ya, yaitu mengisi lembar kerja dengan cara berdiskusi. Jadi sekarang silakan bagi kelompokmu, ya, kamu cari teman sesuai abjad dengan 3 kelompok. Jadi satu kelompok berapa orang? Ya silakan organisasikan, tempatkan. Mana kelompokmu, mana kelompokmu. Bagi. Ya, ini. Nah, ini kan ada bacaan loh. Dari lalu penerapannya. Ya, sama kira-kira apa? Kira apa jawabannya? Ini tuh nanti ada tugas bagi tugas. Nah, ini pertanyaannya silakan dijawab. Tadi masing-masing ini sama ada jawabannya. Bagi tugas, bagi tugas kamu siap. Pembagian tugasnya sama dia. Ketuanya siapa? Bagi 3. Yang lain dengarkan, dan kalau ada yang mau bertanya silakan, ya. Nanti bagaimana tanggapan? Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tegas dan berani dalam membela kebenaran. 1. Ada tema yang tidak diperlakukan. Penerapan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Ada tema yang tidak diperlakukan adil oleh teman lainnya. Berani membela. 2. Mengatur orang yang berbuat jahat terhadap teman lain melaporkannya pada guru. Adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. 1. Tidak membeda-bedakan antara teman. 2. Menghormati pendapat orang lain saat menyampaikan pendapat yang berbeda. Menjalani. Nah, itu adalah hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi kamu sekarang sudah tahu bagaimana sifat-sifat yang dimiliki, akhlak-akhlak yang dimiliki Umar bin Khattab diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Bagaimana kita bersikap adil, bagaimana kita harus bijaksana, bagaimana hidup kita harus sederhana. Baiklah, bawa sini hasil kelompoknya, ya. Ya. Kalau materi nggak usah, yang hasilnya aja semuanya.
tadi diisi semuanya bawa sini. Nah, sekarang ibu akan ada permainan game. Di sini ada huruf-huruf ya, abjad. Ini semua abjad. Nanti ibu tulis pertanyaannya ya, ibu akan tulis. Nanti kelompok siapa yang tahu jawabannya acungkan tangan dulu ya. Lalu nanti bantu dengan temannya ya. Satu-satu orang cari huruf-hurufnya ya. Jadi jangan berebutan. Kuncinya jangan berebutan. Ya. Siapa kelompok mana? Kelompok 1. Lari. Kelompok berapa? Lari. Yang sudah dapat angkanya berdiri di depannya ya. Pokoknya kalau orangnya kurang kan boleh kita ambil 2 kalau hurufnya kan, tapi disesuaikan. Coba tunjukkan ke temanmu. Nah, betul tidak? Coba tunjukkan dulu ke sana. Nah, itu kan temanmu. Betul nggak tulisannya apa bacaannya? Betul tidak? Betul. Kasih tepuk tangan. Ulang lagi. Ya, pelajaran hari ini tentang Umar bin Khattab. Itu kita bisa buat kesimpulan bahwa yang pertama bahwa khalifah kedua ini dia memiliki sifat apa aja? Sifat apa saja yang dimiliki Umar bin Khattab? Berani. Apa lagi? Tegas. Apa lagi? Bijaksana. Ya, dalam mengambil keputusan. Ya, dia memiliki sifat-sifat yang teladan. Ya. Nah, selain itu juga beliau bisa memberikan kontribusi atau jasa kepada dunia Islam, yaitu salah satunya tadi yang setelah kamu maju ke depan itu dia menetapkan, salah satunya menetapkan kalender Hijriah, lalu membangun Baitul Mal, membentuk lembaga berdasarkan Islam. Jadi dia memperkenalkan bagaimana ada dewan hakim, dia membentuk dewan hakim, yaitu di mana fungsinya kalau hakim ini untuk apa berarti? Untuk apa fungsinya? Nah, kalau hakim itu gak bisa ngajar dalam pengadilan, berarti untuk apa? Dewan hakim itu fungsinya untuk apa? Untuk memutuskan perkara. Ya, betul. Untuk memutuskan perkara. Ya, lalu ada lagi selain dewan hakim apa lagi? Dewan apa lagi? Dewan militer. Ya, dewan militer. Untuk apa dewan militer? Memelihara keamanan negara. Ya, supaya negaranya menjadi aman. Ya, nah itulah jasa-jasa dari Khalifah Umar bin Khattab. Dia menjadi khalifah itu selama 10 tahun. Nah, sekarang baiklah, untuk pelajaran hari ini Ibu sudahi ya. Nah, tapi ingat untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari lebih lagi mengenai perluasan cara dakwah ya Umar bin Khattab. Jadi untuk pelajaran berikutnya Ibu minta untuk membaca di rumah ya, supaya nanti ketika pelajaran kita mulai lagi jadi sudah tahu ya apa yang inti dari pembelajaran ini ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita